Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan kamu bayar, tetapi kamu abaikan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Tertulis dalam kitab Matius 23 ayat 23. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, orang Samaria yang jahat. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu,
Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Terambil dari kitab Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, motivasi yang baik dapat berubah menjadi jahat, jika disertai keegoisan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, seorang Samaria yang baik hati lalu berubah jadi jahat, telah menyelamatkan seorang wanita, kemudian merampas tasnya. Polisi di Los Angeles melaporkan bahwa seseorang yang lewat tempat itu melihat wanita yang sedang stres tersebut siap-siap melompat dari atas jembatan. Pria itu berusaha sekuat tenaga menahan wanita itu agar tidak jadi melompat, sampai kemudian wanita itu jatuh lunglai, menghantam beton, lalu tak sadarkan diri. Kemudian terjadilah hal yang mengejutkan. Menurut beberapa orang saksi, tersangka merampas tas wanita itu dan kabur. Tindakan pria yang memalukan itu menggambarkan perilaku orang-orang Farisi. Mereka juga tampaknya siap sedia menolong orang lain. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang suka berdoa, menguasai kitab suci, pemenang iman, dan penolong bagi sesama yang membutuhkan. Tetapi maksud hati mereka menunjukkan bahwa sebenarnya mereka adalah para pencuri dan suka memanfaatkan orang lain. Kita tidak lebih baik dari mereka. Kita pun bisa saja menolong orang lain dengan niat yang tulus. Namun di balik semua itu, kita menjadi lebih tertarik untuk memerhatikan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Tuhan, kami tidak ingin menjadi orang seperti itu. Kami ingin menjadi pribadi yang tulus dan penuh kasih seperti putra-Mu. Tolonglah kami agar tidak termakan oleh keegoisan kami. Manakala kami menunjukkan kasih-Mu kepada sesama, jangan biarkan motivasi kami berubah menjadi keinginan untuk mencari keuntungan sendiri. Rema hari ini, Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tinggal di rumah bersama keluarga besar bukanlah perkara yang mudah bagi putri. Apalagi di rumah tersebut ada adik ipar dan 3 keponakannya yang kurang peduli terhadap kebersihan. Setiap hari putri harus membersihkan sampah-sampah, piring kotor, dan semua hal di rumah itu. Sebenarnya Roh Kudus sudah berbicara dalam hati putri. Untuk hal-hal yang lebih berat dan lebih besar saja kamu mau melakukannya. Tetapi mengapa untuk hal kecil seperti itu kamu marah dan bersungut-sungut? Putri tidak dapat berkata-kata. Dalam hati ia mengerti, Tuhan mau ia belajar melayani dan memiliki kerendahan hati lebih lagi. Sebetulnya, memungut sampah-sampah itu bukanlah perkara yang sulit. Tapi karena egonya, putri jadi terbawa emos dan mengeluh di hadapan suaminya. Bapak mertua yang tidak sengaja mendengar, akhirnya ikut turun tangan membereskan sampah-sampah,
Melihat hal tersebut, putri merasa bersalah dan menyesal. Ia bertekad akan mengusir segala keangkuhan dan egonya dalam melayani keluarga. Putri tidak mau kehilangan anugerah paling berharga dalam hidupnya, yaitu perkenanan Tuhan, gara-gara sifatnya itu. Jika kita renungkan, bukan kebetulan Tuhan menempatkan orang-orang tertentu ada di sekeliling kita. Tuhan mau kita belajar melayani mereka dalam kasih Kristus, dan melalui pelayanan tersebut kita akan makin belajar tentang kerendahan hati. Tuhan begitu fokus menekankan soal kerendahan hati karena begitu besar kasih yang mau Dia curahkan atas hidup kita. Semakin rendah hati, semakin kencang arus kasih karunia yang bisa Dia curahkan dalam hidup kita. Seperti prinsip air mengalir, semakin rendah, bahkan di tempat terendah, air akan berkumpul. Jika kita tidak belajar merendahkan diri, tetapi malah merendahkan orang lain, kasih karunia dan pertolongan Tuhan akan menjauhi kita. Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh karena itu, milikilah kerendahan hati, supaya anugerahnya melimpah bertumbuh dalam hidup kita. Renungkan, jika kita tidak belajar merendahkan diri, tetapi malah merendahkan orang lain, kasih karunia dan pertolongan Tuhan akan menjauhi kita. 1. Apa yang harus Anda miliki supaya anugerah melimpah dari Tuhan dapat mengalir deras dalam hidup Anda? 2. Adakah orang-orang tertentu di sekeliling Anda yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan kerendahan hati? Apa komitmen Anda pada mereka? 3. Perbedaan respon apakah yang Anda dapatkan ketika Anda mau merendahkan diri? Doa untuk hari ini. Bapa-Ku yang baik, terima kasih atas anugerah melimpah yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami berkomitmen untuk belajar lebih lagi soal kerendahan hati. Kami percaya saat kami merendahkan diri, Engkaulah yang akan meninggikan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sebelah luar tampak benar di mata orang. Matius 23 ayat 28 berkata demikian. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kadang manusia hidup penuh dengan sandiwara. Memang dunia ini adalah panggung sandiwara. Tetapi hidup orang percaya bukanlah demikian adanya. Orang percaya haruslah tampil sesuai dengan apa yang diimaninya. Orang percaya sejatinya meninggalkan panggung sandiwara. Kelihatan benar di mata orang, tetapi ternyata dirinya adalah orang munafik dan durjana. Matius pasal 23 ini berisikan tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa mereka dikecam? Karena mereka hidup dalam kemunafikan, artinya hidup mereka penuh kepalsuan. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan apa yang ada di dalam mereka. Tahu kebenaran firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Sikap munafik adalah satu sikap di mana seseorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan eksklusif. Di hadapan banyak orang mereka berlaku baik, ramah, sok rohani dan saleh. Padahal apa yang ada di hati mereka sangat bertolak belakang. Bahkan motivasi pelayanan mereka tidak benar, karena semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang.
Tidak ada kasih yang mendasari pelayanan mereka. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani dengan harapan beroleh pujian dan sanjungan dari orang lain. Sehingga Tuhan Yesus memberi nasihat, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan, Tuhan tampaknya mereka benar di mata orang tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan. Mereka memanggil Yesus Kristus Guru. Tetapi mereka sesungguhnya tidak setuju dengan pengajarannya. Kelihatannya para ahli Taurat dan orang Farisi sudah terbiasa dengan sikap berpura-pura. Mereka sudah biasa berpura-pura rajin berdoa, dan sengaja melakukannya di depan orang. Orang yang munafik digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Di luar tampak putih dan menarik, tapi di dalamnya busuk. Tanpa disadari, sifat munafik ini telah mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu kita perlu dimurnikan dari berbagai macam kemunafikan supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Adapun sifat munafik antara lain, ingin dipuji dan dihormati orang, suka berpura-pura baik dan suka mencari kesalahan orang lain. Firman-Nya tegas, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jika ada kemunafikan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia." Mereka hanya mementingkan penampilan dari luar. Tahukah saudaraku bahwa kebanyakan orang hari-hari ini hanya mementingkan penampilan dari luar? Kadang sang suami berpikir, bagaimana istri saya dapat bahagia bila saya belikan ia kosmetik yang mahal? Saya baru pulang dari luar negeri, saya belikan ia sepatu dan baju yang mahal. Saya selalu mencoba untuk mengumpulkan uang yang banyak, agar saya dapat memberikan ia uang yang banyak. Dengan melakukan hal itu, saya yakin istri saya pasti bahagia. Tetapi, ia tidak perlu tahu tentang hidup saya. Kalaulah saya masih suka berzinah dengan wanita lain, itu adalah hal biasa. Karena saya sebagai lelaki normal masih bisa tertarik dengan kesenangan dunia. Karena itu, mari buanglah segala kemunafikan, dan mari kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan juga manusia. Firman Allah kekal selamanya. Matius 24 ayat 35 berkata demikian, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit atau di bumi ini memang tidak abadi. Sementara sifatnya, termasuk manusia sebagai ciptaan terluhur atau termulia di bumi ini. Namun sabda Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Kita semua tahu bahwa sabda Tuhan yang tertulis sekian abad yang lalu sampai kini masih berlaku dan up to date. Tak pernah dilupakan orang. Sementara itu manusia serta karya-karyanya dengan mudah berlalu dan dilupakan orang. Kita semua kiranya mendambakan apa yang tahan lama atau tidak akan mudah berlalu atau dilupakan. Maka marilah kita miliki dan hayati sabda Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Kiranya tidak perlu seluruh isi kitab suci dikuasai dan dihayati, tetapi cukuplah ada ayat-ayat yang mengesan bagi kita masing-masing sungguh kita miliki dan hayati.
Sebagai contoh kiranya adalah ajaran perihal kasih. Karena kasih juga bersifat tak terbatas, maka perkenankan saya mengangkat ajaran kasih Yesus untuk kita refleksikan dan hayati. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Perihal saling mengasihi, kiranya kita semua tahu bahwa kapan kita mulai dan mengakhiri dalam saling mengasihi kita tidak tahu sama sekali. Ambil contoh, apakah Anda sebagai suami istri tahu persis kapan mulai mengasihi pasangan Anda dan akan berakhir dalam mengasihi? Kiranya tak ada yang tahu. Maka marilah kita perdalam dan perkuat penghayatan sabda Yesus di atas ini, saling mengasihi dan berbuat baik dengan dan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa pandang bulu. Ingatlah dan sadari bahwa jika selama hidup di dunia ini sungguh saling mengasihi dan berbuat baik, maka ketika kita telah mati dan menjadi tanah kembali, kita pasti terus dikasihi dan dibaiki oleh orang lain, saudara-saudari kita yang telah kita kasihi, dan kepada mereka kita senantiasa berbuat baik. Keadaan dunia ini boleh saja berubah, situasi ekonomi boleh saja berubah, tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tetap ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apapun yang ada di dunia ini boleh saja bergoncang, tapi kita tetap percaya bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selama kita tidak terpengaruh oleh situasi, tetap percaya kepada firman-Nya, tekun menanti-nantikan Tuhan, serta setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup ini. Karena itu, tetaplah percaya pada sabda Allah, maka Tuhan akan menepati janji-Nya kepada kita. Mengapa Yesus menyebut makam orang Farisi bercat putih dalam Matius 23 ayat 27? Kutukan Anda seperti kuburan yang dicat putih adalah bagian dari dakwaan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Matius 23. Ini adalah salah satu dari 7 celaka yang diucapkan Yesus kepada para pemimpin agama ketika Ia mengkonfrontasi mereka tentang kemunafikan mereka. Makam yang dikapur maksudnya persis seperti apa yang tertulis. Makam atau mausoleum yang dilapisi dengan cat putih, sehingga tampak indah di luar, tetapi di dalam penuh dengan tulang-tulang orang mati dan segala sesuatu yang najis. Hal ini menunjukkan kondisi rohani para ahli Taurat dan orang Farisi. Secara lahiriah mereka suci dan bersih, namun di dalam mereka mati secara rohani. Dibandingkan dengan makam yang bercat putih akan sangat menyinggung karena hukum Musa menyatakan, barang siapa menyentuh mayat seseorang, dia menjadi najis selama 7 hari. Bagi sekelompok orang yang membanggakan diri atas kebersihan upacara dan kepatuhan terhadap hukum, tudingan bahwa mereka penuh dengan mayat adalah sebuah hal yang tidak dapat diterima. Namun, itulah maksud Yesus. Mereka mungkin secara seremonial bersih, namun, di dalam mereka adalah tingkat kenajisan tertinggi penuh dengan kematian dan pembusukan yang berusaha keras mereka hindari. Pernyataan Yesus yang begitu keras mengungkapkan kemarahannya terhadap kemunafikan para pemuka agama yang hanya mementingkan penampilan saja. Mereka peduli terhadap apa yang bisa dilihat orang dan merasa bangga akan hal itu, tetapi mereka mengabaikan apa yang mereka lihat Tuhan bisa melihat. Mereka mengecat bagian luarnya,
membiarkan bagian dalamnya penuh dengan keserakahan dan pemanjaan diri. Di mata mereka, jika mereka menaati hukum secara menyeluruh, mereka suci, dan kondisi hati mereka tidak akan menjadi masalah. Yesus perlu menghadapi kedangkalan para pemimpin berbahaya yang tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Kuburan yang dilabur putih membawa diri mereka sendiri dan orang lain menuju kematian dan keterpisahan dari Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus menjelaskan bahwa hukum itu bukan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, melainkan tentang mengubah hati. Analoginya adalah hukum itu ibarat cermin yang menyingkapkan kekurangan manusia dan betapa manusia membutuhkan Tuhan, ibarat cermin yang memperlihatkan makanan yang tersangkut di sela-sela gigi. Hukum dapat menyingkapkan kenajisan, namun tidak dapat digunakan untuk membuat seseorang menjadi benar. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Orang-orang Farisi mengambil cermin dari dinding dan mencoba menggunakannya untuk mencabut gigi mereka. Itu tidak berhasil. Makam yang dicat putih sangat kontras dengan Yesus sendiri, Anak Manusia, yang datang untuk membawa kehidupan. Dia menawarkan ketenangan dan rahmat alih-alih beban dan kutukan yang mustahil dari orang Farisi. Kebersihan permukaan makam yang dikapur tidak bisa dibandingkan dengan pembersihan mendalam darah Kristus. Di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darah-Nya, pengampunan dosa, sesuai dengan kekayaan kasih karunia Allah. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.